Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Hadirin kiram, jamaah sekalian, para karyawan Polindo yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam kondisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama ini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni khilaf dan dosa kita selama ini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan semua harapan dan doa kita selama ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kemudian hari kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya diminta oleh Direktur Polindo untuk menyampaikan tentang umroh. Ini siapa yang mau umroh sekarang besok ini? Ini dengan alhamdulillah. Sendiri atau sekalian? Oh, sementara sendirian. Amin. Kami sampaikan tentang umroh. Jadi umroh itu menurut hukumnya, ya, menurut hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib itu adalah Imam Syafi'i sebagai panutan kita, Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Said Ibnu Jabir, jadi Jabir itu bapaknya, Said Ibnu Jabir itu anaknya, atau Ibnu Musayyab, Al-Hasan Bisri, itu menyatakan bahwa umroh hukumnya wajib. Artinya apa? Bahwa setiap muslim harus melaksanakan umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad itu? Sunnah yang setengah diwajibkan. Jadi sebetulnya hampir sama, ya. Sunnah yang diwajibkan, setengah diwajibkan. Yang berpendapat seperti itu adalah Imam Abu Hanifah, Ibnu Thaur, Ibnu Munzir, dan Al-Nakhai. Nah, yang wajib Imam Syafi'i bersama jajarannya tadi itu dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu. Karena digandeng, ya. Haji dan umroh dari satu paket. Nah, jamaah sekalian, yang sunnah mu'akkad berdasarkan kisah yang diriwayatkan, yang disampaikan jadi oleh Aisyah, istri Kanjeng Nabi. Apa kata Aisyah? Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alan nisa'i jihadun. Saya berkata kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah jihad untuk wanita? Jadi kalau yang laki jihad, apakah yang perempuan juga boleh jihad? Qala, jawab Kanjeng Nabi, na'am. Ya. Artinya apa? Ada jihad bagi seorang wanita. Ya. Alaika jihadun la qatalu fihi. Yaitu jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya.
jihadnya seorang wanita itu tidak ada pertempuran. Ya. Wa huwa al-hajju wal umroh. Maka jihadnya itu adalah haji dan umroh. Itu jihadnya seorang wanita. Jadi kalau yang putra pria harus memanggul senjata, maka yang putri jihadnya adalah pergi ke tanah suci Mekah untuk ibadah umroh atau haji. Itu jihadnya. Nah, berikutnya Abu Hanifah menyampaikan dari Abu Hurairah, al-umratu ilal umroh kaffaratul lima bainahuma. Antara umroh yang satu dan umroh berikutnya itu kafarat. Kafarat itu apa? Penebus dosa di antara keduanya. Al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dari dua pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa yang mengatakan umroh itu wajib juga boleh, yang mengatakan umroh sunnah juga boleh, tapi sunnahnya sunnah mu'akkad, sunnah yang setengah diwajibkan. Itu hukumnya untuk pergi umroh. Nah, sekarang apa maknanya umroh itu sendiri? Umroh itu secara kebahasaan adalah ziarah. Tapi jangan sampai kita mengatakan mau ziarah ke kuburan, saya mau umroh ke kuburan, ya nggak bisa. Umroh ini ziarah yang khusus, ziarah khusus, ya, yang secara syariat atau syaratnya adalah mengunjungi tanah suci, yaitu menuju ke Ka'bah, Masjidil Haram. Di dalamnya sana ada kegiatan apa? Harus ada tawaf. Kemudian bersa'yu, sa'yu itu sa'i, lari-lari di antara Sofa Marwah, ya. Kemudian tahalul, setelah sa'i selesai tahalul itu potong rambut, ya, potong rambut. Itu namanya umroh secara syariat, ya. Itu maknanya. Nah, terus bagaimana Pak misalnya kedudukannya? Sebetulnya umroh yang tadi dikatakan sunnah menjadi wajib ketika dihubungkan dengan haji. Karena di dalam haji itu harus ada umrohnya. Pernah saya sampaikan juga bahwa wudhu itu hukumnya sunnah. Ketika kita ingin menjaga kesucian diri dari hadas kecil, itu hukumnya sunnah. Tapi wudhu akan menjadi wajib ketika kita mau sholat. Karena syaratnya orang sholat harus suci. Suci dari hadas kecil harus wudhu dulu. Ya, itu syaratnya. Sehingga jika syarat ini tidak dipenuhi maka tidak sah. Tidak sah sholatnya. Itu mengenai hukumnya. Karena itu sesuatu dianggap nanti wajib ketika dihubungkan dengan apa? Ya. Menjadi sunnah ketika tidak dihubungkan dengan yang lainnya. Sekali lagi itu pemahaman tentang umroh. Nah, sekarang rukunnya umroh ini sekarang ini banyak dimanipulasi oleh banyak travel. Karena mungkin mohon maaf saja ada beberapa travel yang memang menjadi bisnis. Ya, saya hanya berpikir ya Allah kasihan ya. Kok bisnisnya dengan Allah, itu aja. Tapi tidak apa-apa, namanya juga bisnis ya, silakan aja. Sehingga ketika ada jamaah yang sudah sedikit usia agak udur, Bu, Pak, tidak usah haji, nanti lama, umroh saja. Enggak salah, tapi tidak benar. Tadi pagi ada orang datang ke rumah saya, Ustaz, saya itu enaknya umroh dulu apa haji dulu? Soalnya umur saya sudah sekian. Saya jawab haji dulu. Daftar haji dulu. Insya Allah ketika kita sudah daftar haji, umrohnya pasti ikut. Pasti ikut. Saya tunjukkan beberapa tetangga yang sudah pernah datang ke saya dan akhirnya dulu membatalkan. Bukan membatalkan,
mengundurkan untuk daftar umroh, tapi daftar haji dulu. 3 minggu atau 1 bulan setelah daftar haji, malah dia berangkat umroh. Belum genap 1 tahun setelah pulang umroh, dia malah haji dengan haji yang plus. Bagaimana bisa begitu, Pak? Ketika kita sudah daftar haji, secara administrasi, sekali lagi, secara administrasi, kewajiban kita, kewajiban Anda sebagai seorang muslim untuk menyempurnakan Islam dengan hajinya, sudah selesai. Tinggal pelaksanaannya. Kalau toh kita dalam masa menunggu haji itu kita dipanggil Allah, karena usia tidak ada yang tahu, maka kita sudah dicatat sebagai haji. Karena sudah kita buktikan dengan membayar. Sehingga ketika nanti kita dipanggil Allah belum haji, maka bisa jadi uang haji yang sekarang yang sudah dibayar bisa diwariskan kepada ahlinya atau kepada anak-anaknya. Jika anaknya sudah waktunya untuk bisa diberangkatkan haji. Itu saja sebetulnya. Jadi yang terbaik, mungkin ibu belum, sudah daftar haji, Bu? Sudah daftar haji? Nah, segera, sebegitu pulang dari sana, wajib daftar haji. Ketika di sana silakan ke makom-makom mustajabah. Mohon kepada Allah, ya Allah panggillah saya kembali ke sini. Nanti ada doanya itu. Ya, jadi silakan mohon kepada Allah. Karena siapapun jamaah haji maupun jamaah umroh itu adalah tamunya Allah. Ya, tamunya Allah. Nah, sekarang syaratnya umroh sudah jelas, harus seorang muslim. Ya, harus seorang muslim. Nah, sunnahnya umroh, sebelum kita menggunakan kain ihram disunahkan mandi dulu. Mandi seperti mandi besar, mandi keramas, ya, membasahi seluruh anggota badan, termasuk rambut sampai kuku sampai dan seterusnya. Kita mandi, niatnya mandi ihram. Setelah itu potong rambut, atau sebelumnya boleh potong rambut apa saja dipotong. Rambut di kepala bagi laki-laki, rambut kumis, rambut jenggot, rambut di kemaluan dipotong biar tidak mengganggu ketika prosesi umroh. Ya. Mengapa harus keramas? Supaya bersih. Ya, supaya bersih. Itu sunnahnya sebelum kita melakukan umroh. Nah, rukunnya umroh yang pertama adalah berikhram. Berikhram itu artinya menggunakan pakaian 2 lembar kain bagi bapak-bapak. Bagi ibu-ibu, kain yang menutup aurat. Ya. Dan ketika kita berihram tidak boleh menutup wajah. Ya, tidak boleh. Ketika berihram laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit apapun bentuknya. Mau celana dalam, mau kaos dalam dan sebagainya tidak boleh. Ya. Kemudian tawaf berputar 7 kali di Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad. Ada garis atau sekarang garisnya sudah hilang, ada tanda lampu hijau di pojok sana. Disitulah kita mulai untuk tawaf. Ya. Sebelum tawaf selesai 7 putaran, tidak usah memegang Ka'bah. Karena selama kita tawaf berputar mengelilingi Ka'bah, kita tidak boleh menghadapkan badan kita ke Ka'bah. Yang boleh hanya kepala, noleh saja begini. Karena nanti Ka'bah ada di sebelah kiri kita, ya, noleh begitu. Itu tawafnya. Selesai tawaf 7 kali putaran, disunahkan untuk minum air zam-zam. Karena itu saran saya, Bu, nanti begitu masuk pelataran Ka'bah, silakan ambil zam-zam dulu di botol kecil. Ya.
Karena zam-zam itu al-zamzamu liman syuribalahu, zam-zam itu tergantung yang minum. Duh Gusti, berikan zam-zam ini agar saya kuat dalam melaksanakan ibadah umroh sekali ini. Insya Allah kuat. Duh Gusti, sembuhkan penyakitku dengan air zam-zam. Ini insya Allah sembuh. Ya, insya Allah sembuh. Ya. Setelah itu disunahkan di belakang makam Ibrahim boleh. Ya. Kemudian mau masuk ke Hijr Ismail boleh. Tapi selama tawaf jangankan masuk Hijr Ismail, megang Ka'bah itu sebelum dibolehkan. Nah, biasanya ibu-ibu bawa sekali, mas-mas sekalian, jamaah sekalian, orang itu karena emosi ibadahnya tinggi, sehingga kedoyo-doyo dari wong Jawa, kepengen dan kerangkul Ka'bah. Belum selesai 7 putaran sudah ke Ka'bah. Jangan. Ya, tawafnya tidak sah. Setelah selesai sholat sunnah, kalau memungkinkan, ya, bukan kemarin, 1 Januari saya juga ke sana, cukup padat jamaahnya. Ya kalau agak malam bisa sempat sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau pagi atau setelah Isya belum bisa karena padatnya. Setelah itu silakan menuju ke tempat sa'i. Ya. Di sana begitu selesai tawaf 7 putaran, langsung belok kanan cari ke tempat sa'i. Dari Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. 3,5 kali putaran, karena Sofa Marwah dianggap 1 putaran, Marwah Sofa 1 putaran, sampai 3,5, jadi 7 kali pulang pergi. 7 kali, 3,5 pulang pergi. Setelah itu tahalul. Setelah tahalul, apa tahalul itu? Potong rambut. Ibu yang motong nanti usahakan juga wanita. Siapa yang boleh motong? Mereka yang sudah pernah haji. Ya. Jadi jangan asal suruh motong. Biasanya sana ada anak-anak yang makelar untuk potong rambut. Motong begini aja, 5 real. Tidak usah. Ya. Jadi dimohon pembinanya yang motong, karena juga insya Allah ada yang perempuan kan. Itulah kira-kira rukunnya umroh. Nah, selama kita menggunakan ihram sejak dari mikot tadi itu, ada beberapa larangan. Begitu nanti ibu, bapak atau jamaah niat ihram dari mikotnya, ya, nanti ibu mikot dari Bir Ali ya. Nah, kalau Bir Ali aman insya Allah. Begitu di Bir Ali niatnya nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Itu niatnya. Saya kira ibu sudah dibimbing oleh pembinanya, ya. Jadi itu niatnya. Nah, begitu selesai niat umroh, maka zikir yang diperbanyak adalah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Monggo. Labbaik la syarik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu lagunya talbiyah di sana. Kalau di sini kan beda. Memang talbiyah untuk syukuran haji atau umroh. Itu lagunya di sini sudah tahu lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik Allahu. Terus alak wal mulku la syarika lak. Itu lagu di sini. Lagu di sini jangan dibawa ke sana.
Jadi di sana tidak ada lagunya tadi itu. Dalam pembacaan talbiyah itu harus disuarakan agak keras. Meskipun tidak keras suaranya, tapi dari hati harus keras. Labbaik Allah, bukan jangan labbaik Allah, jangan. Itu beda. Ketika kita mengeraskan suara, mengintensifkan suara, maknanya apa? Bahwa kita serius. Labbaik Allahumma labbaik, itu kan tidak suara keras, tapi di dalam hatinya kita keraskan. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kalau sudah dengar kalimat itu, ya mohon maaf saya loh ya, rasanya merinding ya. Berdiri semua bulu yang ada di tangan nih, rasanya ingin kembali ke sana. Karena begitu nikmatnya ibadah di tanah suci itu ya. Itu sekali lagi rukun-rukunnya umroh. Nah sebenarnya jamaah sekalian, umroh, haji itu hampir sama. Haji nanti juga ada mikotnya. Hanya mikotnya di tempat tinggal atau pondok masing-masing. Kalau jamaah haji yang baru datang ke Mekah, mikotnya harus, kalau yang gelombang kedua nanti haji, dari Julamlam namanya. Kira-kira 3/4 jam sebelum mendarat. Jadi siapapun mohon maaf ketika Anda ikut KBIH kok diajak mikot dari Jeddah, mohon bisa dibantah. Jangan. Ya. Mikotnya harus dari Julamlam. Begitu kru pesawat menyampaikan, jamaah sekalian sejak dari sini silakan berniat untuk ihram. Sudah, kita sudah siap. Ya. Itu mereka atau jamaah yang datangnya dari Asia Tenggara, dari Asia. Sekali lagi, itulah prosesi umroh sebetulnya. Bedanya dengan haji, haji itu ada wukuf di Padang Arafah, ada kemudian mampir ke Musdalifah, kemudian mabit di Mina, balang zumroh. Sementara umroh itu tidak ada. Umroh itu hanya ziarah ke tanah suci, kemudian nanti ada namanya tawaf kudum, tawaf awal masuk ke tanah haram, ke Masjidil Haram, ya. Diteruskan dengan sa'i, tahallul, sudah bebas. Larangan-larangan umroh sudah tidak berlaku. Apa larangannya? Satu, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit bagi seorang wanita pria. Tidak boleh motong rambut, sekarang sudah boleh motong rambut. Tidak boleh berkumpul suami istri, sekarang sudah boleh berkumpul suami istri. Ya. Tidak boleh meminang atau dipinang ketika umroh, sekarang sudah boleh. Dan seterusnya. Banyak larangan. Karena itu, ketika kita sudah menyatakan diri berikhram, maka kata Allah, wa man farada fil hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Sama dengan umroh sama haji. Ya. Begitu berpakaian ihram, wala rafatha, jangan ngomong-ngomong yang berhubungan dengan tentang birahi misalnya, bercumbu. Wala fusuq, jangan berbuat fasik, jangan menipu, jangan marah. Ya. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Kalau sudah pakai ihram, jangan berbantah-bantahan tentang akidah. Kalau sudah di sana kita berikhram, silakan Anda yang mau umroh berkali-kali, ya tidak usah dibantah. Anda yang tadi mikotnya sudah dari Yulamlam dengan yang sudah dari Jeddah, ya sudah biarkan aja. Karena nanti ibu dari Bir Ali tidak ada masalah. Ya. Karena berarti harus terbang ke Madinah dulu, mendaki Madinah dulu. Ya. Kalau dari Madinah maka mikotnya harus dari Bir Ali. Ya. Kalau naik bis kira-kira 3-4 jam perjalanan, barangkali begitu. Nah. Sekali lagi, itulah kegiatan umroh. Dan mari kita doakan saudara kita yang tanggal berapa berangkatnya Bu? Senin besok. Masya Allah. Ya kita doakan semoga yang kita mohonkan apa? Satu, umrohnya mabrur. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doanya makbul, doa yang diterima oleh Allah. Ya. Dosanya maghfur, yang terampuni. Ya. Sehingga nanti dalam doanya akan saya sampaikan doa bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Ya,
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kita doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah irhamna ya Allah irhamna ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdhi lana biha jami'al hajat wa taqdhi lana biha jami'al hajat. Ya Allah, wa taqdhi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al umrataha umratan mabrura. Allahumma ja'al umrataha umratan mabrura wa sa'yaha sa'yan mashkura wa dhanbaha dhanban maghfura wa amalaha amalan sholihan maqbula wa tijarataha tijaran tabur wa du'aaha du'a mustajaba. Waja'alha ya Allah min awliyaika wa min ahli ta'atika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rabbal Masy'aril Haram yassir lana ya Allah ziyarata ila baitikal haram. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim jadikan ya Allah umrohnya saudara kami umroh yang mabrur ya Allah. Sa'inya sa'i yang kau terima ya Allah. Dosanya dosa yang kau ampuni ya Allah. Amalannya amalan yang kau terima ya Allah. Jadikanlah doanya doa yang kau kabulkan ya Allah. Dan jadikanlah dia sebagai aulia dan kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Masy'aril Haram, mudahkan ya Allah upayanya untuk ziarah ke tanah haram ya Allah. Yassirlah hajjah ila baitikal haram wa masjidin nabiyil kiram, dan usaha untuk datang ke masjidnya Kanjeng Nabi ya Allah. Wa qabr nabiyil akram, dan usaha untuk ziarah ke makam Kanjeng Nabi ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Fattah ya Razak, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Berikan kepada kami semua ya Allah rezeki yang halal, yang penuh dengan berkah ya Allah, yang luas ya Allah. Warzuqna ya Allah ziyarata ilal Makkah wal Madinah, dan berikan ya Allah kesempatan kepada kami semua ya Allah, kepada keluarga kami, jamaah kami bersama anggota keluarganya ya Allah, untuk ziarah ke tanah suci-Mu ya Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyarata baitikal haram wa masjidin nabiyil kiram wa qab nabiyikal akram. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah, rabbi tamim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya qadiyal hajat iqdi kulla hajatina ya Allah. Ya Allah mudahkan hajat saudara kami untuk umroh ini ya Allah. Ya Allah pastikan ya Allah kau mudahkan umrohnya ya Allah. Ya Allah ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Irfa' darajati auladina ya Allah, irfa' darajati ahlina, irfa' darajati jama'atina ya Allah. Ya Allah ya sami'ud du'a. Ya Allah ya sami'ud du'a. Ya Allah ya sami'ud du'a.
Allahumma ya Allah bi bardu aifil multazam ya Allah, wa fil arafati ya Allah, wa fil rawdati ya Allah. Taqabbal kulla du'aana ka du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal kulla du'aana ya Allah kama qauluka ud'uni astajib lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.